Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, saya percaya di sore hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru, amin. Karena di dalam penyembahan kita, bahwa bukan hanya sekedar kita menyanyi, tapi dalam penyembahan kita, kita menemukan hal-hal yang baru, amin. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar di sore hari ini, kita mendapat suatu kekuatan yang baru. Kita menemukan kekuatan. Kita menemukan satu pengharapan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya berbicara melalui khotbah. Tuhan tidak hanya berbicara bagi kita dengan setiap apa yang kita terima. Tapi satu hal yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan berbicara melalui penyembahan kita. Amin. Sore hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa melihat di Alkitab atau di gadgetnya masing-masing. Ayat 21 tertulis, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tema kita hari ini adalah true worship, penyembahan yang benar. Apa yang kita temukan dalam penyembahan yang benar? Salah satu pertumbuhan gereja, salah satu kekuatan orang percaya di tengah-tengah pergumulan. Bukan hanya pengajaran, bukan hanya sistem berteologi, bukan hanya bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang. Tetapi salah satu hal yang membuat gereja bertumbuh, membuat orang percaya tetap kuat di setiap zaman adalah penyembahan. Di abad 5 sampai dengan abad yang ke-10, ada satu istilah yang kita kenal namanya adalah The Dark Age, masa kegelapan. Di mana gereja pada waktu itu, dan orang percaya pada waktu itu, mereka secara sistem mereka bertumbuh. Gereja menjadi pusat kerohanian. Di dalam gereja banyak orang intelektual. Dan waktu itu, gereja punya pengaruh yang sangat besar untuk menguasai negara. Jadi kalau kita lihat sejarah gereja, gereja pernah punya otoritas yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, di tengah-tengah gereja yang terlihat semakin maju, semakin kuat dengan sistem berteologi, justru pada waktu itu gereja mengalami yang namanya masa kegelapan. Atau yang kita bisa istilahkan sekarang gereja mengalami kekeringan rohani. Itu dalam sejarah pernah terjadi. Mengapa gereja mengalami masa kegelapan? Di tengah-tengah kekuatan otoritas gereja pada waktu itu. Karena pada waktu itu, gereja melihat tentang teologi ibadah atau penyembahan, itu hanya sebatas liturgis, tata cara ibadah. Gereja memposisikan ibadah dan penyembahan pada waktu itu hanya untuk mempertahankan tradisi dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Gereja tidak berfokus untuk bagaimana membawa jemaat untuk lebih dekat, pengenalan, ketaatan, bahkan hidup dalam kebenaran. Itu merupakan salah satu masa kegelapan dalam gereja. Dan saya percaya apa yang pernah terjadi dalam gereja, ini juga merupakan pelajaran bagi kita saat ini. Apa yang kita perlu belajar? Penyembahan. Di tengah zaman kita saat ini, pertanyaannya adalah, apakah gereja masih memusatkan penyembahan? Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini dengan semua situasi, pertanyaannya bagi kita,
apakah masih ada orang percaya yang menyembah Tuhan. Ini pernah terjadi. Sehingga berbicara tentang true worship, kita menemukan kembali tentang kekuatan gereja dan orang percaya. Penyembahan membawa kita untuk menemukan kembali semangat rohani, pertumbuhan rohani. Dari mana? Dari penyembahan. Maka seorang penulis buku yang bernama Franklin M. Segler, dia tulis buku Christian Worship. Dia mengatakan begini, penyembahan membuat gereja semakin kuat dan bertumbuh dalam setiap zaman. Ada satu fondasi yang harus kita bangun, baik gereja ataupun orang percaya. Yaitu berbicara tentang penyembahan. Kita nggak hanya sekedar menjadi orang yang hadir di gereja ini, tapi tanpa penyembahan. Tapi dia mengatakan salah satu kekuatan gereja, orang percaya semakin kuat dan bertumbuh di setiap zaman adalah worship. Ini juga menemukan bagi kita untuk kita melihat betapa pentingnya penyembahan. Kalau dulu penyembahan itu hanya sebatas liturgis tata cara atau mempertahankan tradisi, tapi saat ini penyembahan itu merupakan satu gaya hidup, lifestyle. Jadi penyembahan menjadikan gaya hidup, penyembahan itu bukan hanya terbatas di gereja. Tapi penyembahan itu bisa teraplikasi dalam setiap bidang kehidupan kita. Apakah di gereja, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di komunitas kita, harus terjadi penyembahan di situ. Kalau gereja mau bertumbuh, kalau orang Kristen mau bertumbuh, kita semua bertumbuh, mari kita bangun hidup kita dengan satu dasar penyembahan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ini pertanyaannya kan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan, diperintahkan Tuhan itu sebagai needs and capability. Sebagai satu bentuk kebutuhan dan kemampuan. Kita menyembah Tuhan itu suatu kebutuhan. Kita menyembah Tuhan itu diberikan satu kebutuhan untuk supaya terjawab dalam kehidupan kita. Ada beberapa istilah dalam terjemahan Ibrani, Betselem Elohim. Betselem Elohim itu adalah serupa gambar Allah. Kita ini serupa dengan gambar Allah. Kemudian yang kedua adalah Weyiplet Hamayim atau biasa diterjemahkan Nismat Kayim. Nismat Kayim itu adalah nafas hidup yang memiliki ikatan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Waktu Tuhan bentuk kita serupa dengan gambar Allah, kita belum hidup sama seperti ini. Tapi ketika Tuhan berikan nafas sembusan, Nismat Kayim itu, manusia bernafas. Tapi bukannya sekedar bernafas, di dalam setiap nafas itu ada ikatan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Maka kalau orang bertanya, mengapa kita menyembah Tuhan sebagai bentuk kebutuhan? Setiap kali kita menarik nafas, membuang nafas kita, itu sebagai bentuk ada ikatan antara ciptaan dan Sang Pencipta untuk kita menyembah Tuhan. Kita punya kemampuan untuk menyembah Tuhan. Sekudus-kudusnya malaikat, sebagus-bagusnya malaikat, malaikat itu tidak punya kemampuan untuk menyembah Tuhan. Sebab ciptaan yang layak untuk menyembah Tuhan adalah ciptaan yang serupa dengan gambar Allah, yaitu kita semua. Bapak Ibu semua, you and Eke, bro and sis, kita semua ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Setiap tarikan nafas kita, dan kita lepaskan, itu ada ikatan antara ciptaan dan Sang Pencipta. Sebagus-bagusnya malaikat dalam hadirat Tuhan, tapi malaikat tidak pernah memanggil Tuhan itu Bapa. Yang bisa memanggil Tuhan itu Bapa siapa? Kita semua. Makanya penyembahan itu berbicara tentang apa? Kebutuhan. Setiap orang yang masih bernafas, setiap orang harus menyembah Tuhan. Dan kita punya kemampuan untuk menyembah. Karena kita serupa dengan gambar Allah. Kalau berbicara penyembahan, sebenarnya penyembahan itu nggak perlu di training. Kecuali saudara berada di depan ini. Pelayanan altar. Melayani. Tapi setiap kita sebenarnya nggak perlu di training. Kenapa? Karena kalau kita lihat istilah Betselem Elohim,
Wejit, plehamayim, mismat kaim itu sudah ada seharusnya natur kita. Penyembahan itu bisa terjadi kapan saja. Gak perlu di training. Dan satu hal yang perlu kita tahu. Di dalam diri kita ini ada altar yang sudah Tuhan siapkan. Serupa dan gambar Allah diberikan kemampuan untuk menyembah hanya manusia. Dan di dalam diri kita ini ada altar yang sudah Tuhan siapkan. Kapan saja, di mana saja kita harus menyembah Tuhan. Tapi karena dosa itu hadir, dosa menggeser posisi penyembahan kita. Bukan lagi Tuhan yang disembah, tapi manusia menyembah dirinya sendiri. Apa yang disembah? Kekayaan. Apa yang disembah? Materi. Apa yang disembah? Kesuksesan kita. Keberhasilan kita yang disembah. Ya kan? Apa yang disembah? Kalau kaum pria yang disembah itu apa? Tata, harta, dan wanita. Kalau perempuan apa yang disembah? Tata, harta, dan tas. Terkadang dalam diri kita itu kita punya korban, kita punya altar yang sebenarnya kita penyembahan bukan lagi ke Tuhan. Istilah teologisnya malah bukan lagi kepada teosentris tapi kepada antroposentris. Penyembahan kita itu berpusat kepada diri sendiri. Ini yang perlu kita lihat. Dosa mengubah konsep penyembahan kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 Rasul Paulus berkata bahwa persembahkanlah hidupmu, tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka perlunya kita mempelajari tentang yang namanya penyembahan yang benar. True worship. True worship. Bagian pertama berbicara tentang penyembahan karena ketaatan. Ayat 21 tertulis. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Seorang perempuan ini punya konsep penyembahan tradisi. Mempertahankan conditional worship. Idolatric worship. Conditional worship. Dia masih tertuju kepada penyembahan apa yang diajarkan oleh leluhurnya. Dan dia punya idola di situ. Mungkin pemahaman kita kalau diterjemahkan conditional worship saat ini, masa kini. Kita ini sudah punya versi penyembahannya masing-masing. Waktu kita mau menyembah, kita sudah pilih satu lagu yang membuat kita itu, ini lagu yang paling enak. Waktu kita mau menyembah, kita sudah pilih ini gereja yang paling tepat untuk kita mau menyembah. Sudah masuk gereja, kita masih pilih lagi. Saya kepingin pilih satu suasana ibadah yang menurut saya itu enak. Itu tidak salah. Tapi tanpa sadar, versi penyembahan kita mengkondisikan tentang keberadaan Tuhan. Ini yang terjadi, pemikiran, semangat penyembahan dari seorang perempuan Samaria ini. Mungkin sama seperti kita. Hari-hari ini kita mungkin punya versi penyembahan yang kita bersyarat pada gereja tertentu. Kalau saya beribadah di sana, semangat, saya ketemu Tuhan. Di surga yang ke-7 dan ke-8, terserah deh. Kalau saya beribadah, saya harus bersyarat kepada pelayan Tuhan tertentu. Kalau dia nggak pimpin pujian, kayaknya kita nggak ketemu Tuhan. Kalaupun kita mau menyembah, kita cuma ada di pelataran alias lobby. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus terfokus kepada apa? Waktu-waktu tertentu. Wah nggak enak nih, kalau saya ibadah jam 4 nih. Saya kepinginnya ibadah tuh semangat. Ya datang aja jam 2. Oma-oma tuh loncat di situ. Oma-oma, saya bilang oma hati-hati oma kamu loncat. Pegang giginya saya bilang. Loncat mereka. Dan saya ngajarin, kami ngajarin. Sekalipun sudah capek, saya harus lihat ke belakang. Siapa yang duduk? Waktu mereka lihat Pak Kris sudah lihat ke belakang. Lagi duduk tepuk tangan berdiri. Saya mau ajarkan mereka untuk semangat. Tapi ada orang-orang tertentu mereka bilang, kayaknya kalau kita ibadah jam 4 ini kayaknya. Saya harus punya jam ibadah tertentu baru saat itu saya ketemu Tuhan. Itu conditional worship. Ada orang juga yang mau beribadah kepada Tuhan, dia harus mengungkapkan kalimat-kalimat. Kalau enggak saya katakan, haleluya,
Berapa kali Pak? 12 kali. 10 boleh enggak? Enggak, kalau 10 kali Tuhan enggak datang. Mesti 2 kali, 12 kali. Haleluya. Sambil nangis. Haleluya. Haleluya. Gak apa-apa haleluya 12 kali, 24 kali ibadah kita selesai. Tapi itu terkadang membatasi kita untuk melihat tentang keberadaan Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Seorang perempuan Samaria ini, dia punya konsep mungkin hari-hari ini sama dengan kita. Membatasi Tuhan, conditional worship. Tuhan itu hanya ada di satu titik tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, suasana tertentu. Dan kita mengidolakan siapa yang akan membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Pemikiran, cara penyembahan seorang perempuan Samaria, inilah yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika saya melihat, untuk pemahaman menjadi true worship, penyembah dan penyembahan yang benar, itu butuh proses. Seorang perempuan Samaria ini dengan hidup yang dikuasai oleh dosa. Perilaku moral. Perempuan ini ditolak di zaman itu. Tapi Yesus tidak pernah menghakimi dia. Waktu berjumpa dengan Tuhan, divine interaction, Tuhan mengubah cara penyembahannya. Bukan hanya berfokus kepada penyembahan tradisi, tapi kamu harus bertemu dengan Tuhan. Divine interaction, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi forgiven sinner. Dosanya diampuni, Tuhan gak salahkan, itu tuh kamu. Kalau kamu gak berdosa, cara penyembahan kamu tuh begitu terus. Semua orang angkat tangan, kamu salah terus. Tapi Tuhan tidak pernah menghakimi. Sebaliknya Tuhan mengampuni dosa seorang perempuan Samaria ini. Dari pengampunan dosa itulah Tuhan ajarkan, kalau kamu menyembah, bukan lagi kepada gunung itu, tapi kamu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada satu proses bagi kita untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Penyembahan karena ketaatan. Kalau mau ditanya kepada seorang perempuan Samaria ini, dia selalu fokus, kalau saya beribadah di sana, doa saya dijawab oleh Tuhan. Dia masih mempertahankan tradisi. Kenapa tradisi? Salah satu hal yang memang diajarkan. Penyembahan yang diajarkan adalah penyembahan Abraham pada waktu itu. Di satu sisi cara menyembahnya salah, tapi motivasinya mungkin bisa dikatakan benar. Dia lihat, yang saya tahu penyembahan itu bukan hanya kasih korban. Tapi yang saya tahu adalah penyembahan leluhur saya, Bapak Abraham, adalah satu penyembahan karena ketaatan. Living sacrifice. Kurban yang hidup itu bukan Ishak yang dipersembahkan Abraham. Tapi kurban yang hidup itu, living sacrifice, justru adalah Abraham sendiri. Bukan kepada kurban, tetapi Abraham sendiri yang dia mau taat kepada Tuhan. Gak mudah untuk menemukan Ishak di dalam kehidupan Abraham. Dia bergumul, berdoa. Tapi ketika Ishak hadir dalam hidupnya, Tuhan perintahkan, boleh gak kamu kasih itu persembahan kepada saya? Waduh, itu bergumul sekali. Tapi karena Abraham itu bukan cuma bapak orang beriman, tapi adalah bapak orang yang taat. Dan penyembahan Abraham bukan hanya untuk dia memberikan kurban, tapi justru menyerahkan dirinya dengan ketaatan. Penyembahan apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah penyembahan yang segera kita mengangkat tangan, menyanyi, tapi tanpa ketaatan di situ? Abraham mengajarkan satu cara penyembahan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketaatan. Kita bisa memberikan apa saja, kurban yang terbaik, tapi kalau tanpa ketaatan, itu bukan worship. Penyembahan itu harus didasari dengan ketaatan. Amin. Tuhan bisa berbicara dengan ketaatan. Tuhan berbicara dengan mulai musik atau lagu, nyanyian. Saya suka satu lagu. Ternyata lagu itu ditulis oleh Pastor Iwan. Ya saya baru tahu aja sih sebenarnya. Suka nyanyi, tapi lagu itu
ketika saya lihat, lagunya sangat baik tentunya. Kalau saya bilang gak baik nanti dilihat sama Pastor Iwan. Enggak. Lagunya teologis. Tapi bukan karena lirik lagunya enak. Kalau masuk penyembahan itu enak banget lagunya. Tapi coba lihat waktu seseorang menulis itu, apa latar belakang. Mungkin di situ ada satu ketaatan yang dia harus korbankan yang lain. Tapi dia harus apa? Taat sama Tuhan. Dan ekspresi dari ketaatan itu, dia tulis lagu di situ. Makanya waktu kita nyanyi lagu itu sangat enak. Bantu saya ya. Ku kan terbang tinggi. Semua. Bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita angkat tangan sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil apa bagi Dia. Waktu tulis lagu itu, kita nggak tahu, kita cuma enak mungkin, enak banget. Tapi mungkin Pastor Iwan pada waktu itu dia mengatakan, Tuhan, saya punya keinginan untuk menjadi seseorang yang mungkin terkenal. Ada banyak penggemar, ada banyak followers. Tapi dia memberi diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu nggak mudah. Setiap lagu yang kita dengar, Tuhan berbicara, tapi bukan hanya kepada lirik yang enak, musik yang bagus, tapi di situ ada unsur ketaatan. Ini yang perlu kita lihat hari-hari ini. Amin. Tuhan menguji hati kita. Di dalam apa? Dalam ketaatan. Apakah ada sesuatu yang menggeser posisi Tuhan? Ketika kita menyembah Tuhan. Apakah ada sesuatu yang merubah cara berpikir kita untuk kita bukan fokus lagi kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita. Ada satu hal yang saya banggakan, jemaat misi. Jam 2. Ya, ada ibu-ibu yang hebat ini. Boleh tepuk tangan buat mereka dulu. Ya, ada mereka masuk di jam 10, jam 2, dan jam 4. Jangan salah ibu jangan masuk di jam 12 karena ibu sudah senior di situ ya. Ada satu ibu, saya lihat dulu hadir apa enggak? Oh enggak ada. Sekalipun hadir saya bangga. Saya lihat ibu ini setiap penyembahan nangis. Waktu dia nangis, saya tanya, Bu, kenapa Bu? Kakinya kejepit apa enggak? Enggak Pak, kenapa ibu menangis? Terkadang belum penyembahan dia sudah meneteskan air mata. Saya tanya, Bu, kenapa Bu pergumulannya besar? Kalau ibu punya pergumulan yang besar, saya akan panggil tim doa saya. Saya bilang, gak apa-apa Pak. Satu saat saya kunjungi rumahnya dan saya lihat situasi. Waktu saya lihat situasi, saya bilang, Bu, sudah berapa lama tinggal di tempat ini? Memang mohon maaf. Bagi saya, ibu itu di tempat situasi yang mungkin yang gak layak. Tapi dia katakan gak apa-apa Pak, cuman ini tempat saya. Cuman ini yang memang tempat beristirahat bagi saya. Kemudian saya lihat latar belakang ibu ini. Saya bilang, Bu, kalau saya lihat waktu interview, kalau saya lihat ibu ini kayaknya ibu tuh orang yang cukup, keluarga ibu ini orang-orang yang hebat harusnya. Dia menangis, dia katakan harusnya Pak. Tapi saya hidup seperti ini, kenapa saya hidup seperti ini, kenapa? Sekali Yesus tetapi Yesus. Apa Bu maksudnya? Keluarga saya adalah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau saya ini orang yang mengenal Tuhan. Dan saya tetap mempertahankan iman saya. Oh ya Bu, seperti itu. Pak, karena saya mau taat sama Tuhan. Ibu ini, saking keluarganya benci sama ibu ini dicoret di kakaknya, di kartu keluarganya. Jadi hidupnya sendiri. Makanya waktu dia datang ke sini, saya baru tahu.
Kenapa dia setiap datang ke sini, dia mau menangis. Dia bilang, Tuhan, saya nggak mungkin bisa beri apa-apa, tapi saya mau taat sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu cara pandang yang mengubah saya. Jadi terkadang jemaat misi waktu hadir beribadah, saya bilang mereka bukan hanya untuk supaya kita bisa support. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang mempertahankan iman mereka. Karena Yesus. Kalau mau tanya kepada saya, apakah itu penyembahan? That's the worship. Penyembahan karena ketaatan. Ini yang harus kita buat. Ini yang harus gereja pertahankan. Ini yang harus kita lakukan setiap saat. Penyembahan itu bukan hanya di gereja. Di mana saja unsur ketaatan yang menjadi dasar bagi kita. Akhir-akhir ini kita berhadapan dengan situasi ekonomi, finansial, pergumulan. Tapi juga ada suara-suara yang bising, yang terkadang membuat kita untuk terpengaruh. Kalau kamu berusaha hari-hari ini, dengan jujur, kita nggak ada untungnya kalau dalam usaha, marketplace kan. Kalau kamu integritas terus sedikit-sedikit kamu mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Kamu gak akan dipercaya sama orang. Tapi dia mengatakan gak apa-apa. Siapapun itu mengatakan itu. Tapi saya percaya, saya mau taat dengan Tuhan. That's the worship. Penyembahan itu bukan hanya di gereja. Penyembahan itu bisa terjadi di mana saja. Selama kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Penyembahan inilah yang harus ada di gereja. Kekristenan seperti inilah, cara beribadah seperti inilah yang harus kita lakukan. Mungkin di antara kita hari-hari ini, kita terlihat baik. Tapi terkadang waktu kita angkat tangan orang bertanya, hidupnya kok baik kelihatan. Tapi waktu nyembah Tuhan kenapa dia menangis? Terkadang penyembahan kita ada banyak orang yang gak tahu. Tapi satu hal yang saya pastikan adalah, apakah ada unsur ketaatan di dalam kehidupan kita. Gak mudah ke gereja, mungkin bagi banyak orang biasanya ya ke gereja aja. Tapi ada banyak mungkin sebagian orang yang datang ke gereja dan mengatakan sambil waktu worship. Dia mengatakan, Tuhan, kalau saya ada hari ini beribadah karena saya mau taat kepada Tuhan. Itu penyembahan. Living sacrifice. Ketaatan dan harga yang harus dibayar. Ketaatan, penyembahan karena ketaatan. Maka ada satu quote yang tertulis seperti ini. Sama-sama kita baca, pura-pura bisa bahasa Inggris. 1, 2, 3. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Kita bisa berikan apa aja. Tapi kalau tanpa ketaatan di situ, itu bukan penyembahan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Penyembahan itu berbicara tentang ketaatan. Poin yang kedua, true worship. Penyembahan yang benar adalah penyembahan karena pengenalan. Ayat yang ke-22 tertulis, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini peralihan. Penyembahan karena pengenalan itu berbicara tentang hati yang mendekat. Connect, terhubung. Tahun lalu tema kita adalah closer. Tahun ini tema kita adalah connect. Terhubung dengan Tuhan. Itu penyembahan. Bukan hanya sekedar kita mengangkat tangan, tapi tanpa pengenalan. Menyembah Tuhan tanpa hati yang mengenal adalah ritual, bukan penyembahan. Terkadang kita orang Kristen, kita sembarang untuk menyembah Tuhan. Dan itu mungkin bukan saja penyembahan, tapi sebagai bentuk ritual. Kita sembarang angkat tangan, sembarang kita menyanyi, tapi tanpa mengenal. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 15, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Penyembahan dengan mulut, dengan bibir, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Teks ini adalah satu nubuatan dari Nabi Yesaya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara tahu ahli Taurat, mereka ngerti tentang firman Tuhan. Orang Farisi itu ngerti. Tapi dikatakan begini, percuma mereka ngerti. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Padahal hatinya mereka jauh daripada Tuhan.
Ini yang harus kita lihat. Mungkin selama ini kita beribadah, ngangkat tangan. Ada juga yang kita mungkin bisa loncat. Tapi terkadang justru hati kita sebenarnya menjauh. Terlihat ada banyak orang yang melayani. Serius melayani. Padahal hati mereka menjauh daripada Tuhan. Penyembahan apa yang kita bangun akhir-akhir ini? Apakah hanya sekedar penyembahan lahiriah, ekspresi, tapi tanpa kita esensi mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan? Ini yang harus kita lihat. Melayani, tapi hatinya menjauh. Memuji Tuhan, tapi hatinya menjauh. Kita butuh pengenalan. Ada banyak orang yang menyembah, tapi tanpa pengenalan. Kalau hari ini kita belajar, kita menyembah karena kita mengenal. Amin. Kenapa butuh pengenalan? Penyembahan itu, pengenalan membawa kita ada satu komunikasi. Kalau saudara belajar tentang penyembahan dalam konteks perjanjian lama, kita nggak sembarang sama seperti hari ini. Sore hari ini kita beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat. Dalam perjanjian lama, kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalamnya, saudara harus melalui imam. Saudara bisa datang, saudara bisa bawa kurban persembahan, dan imam harus lihat, oh ini yang layak, silakan. Ini yang tidak layak. Kalau nggak layak, ibu bisa pulang dulu, kasih yang terbaik, ibu datang ke sini dan imam itu harus lihat. Nggak semudah itu untuk nyembah Tuhan dan ketemu Tuhan. Tapi waktu imam lihat, oh ini yang layak, dibawa sama Tuhan, dibawa sama imam menghadap Tuhan. Waktu dia berjalan ketemu Tuhan, Tuhan inilah kurban dari umatmu ini. Waktu dia berbalik, bukan lagi imam, tapi dia berbalik, dia menjadi seorang nabi. Dia harus berbicara kepada orang yang memberikan persembahan atau kurban pada waktu itu. Apa yang perlu kita pelajari? Penyembahan karena pengenalan, ada satu komunikasi. Kita tidak hanya sekedar angkat tangan, tapi kita harus tunggu Tuhan mau bicara apa sama kita. That's the worship. Waktu kita sembah Tuhan, jangan terlalu terburu-buru, tapi tenangkan hati. Kita dengar suara Tuhan sambil kita berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Tuhan berbicara Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kalau Tuhan gak berbicara hari ini saya salah. Hari ini saya rugi. Hari ini saya kecewa Tuhan. Tunggu sampai Tuhan mau berbicara. Ku kagum akan Engkau. Penyembahan Kristen bukan sekedar mengangkat tangan, tapi sampai menyentuh esensi. Kita mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan ketika kita worship. Bulan Desember 2024, saya melayani satu keluarga. Keluarga ini dari Jogja, datang ke Surabaya. Di Alive Room, saya melayani di situ. Kurang lebih hampir sebulan, masih juga sampai sekarang. Tapi saya ingat waktu itu momen-momen penyembahan, karena mereka dari Jogja. Datang ke Surabaya, cuma ketemu saya hari Selasa atau hari Rabu. Kalau nggak hari Selasa atau hari Rabu. Jadi kalau ketemu hari Selasa, mereka sudah datang itu dari hari Senin. Nginap di Surabaya, mau ketemunya besok. Saya bilang gini, Pak, Bu, sorry. Gaya ini bukan berlebihan. Tapi nggak apa-apa, by phone aja. Nggak Pak, saya mau ketemu Pak Christian. Ketemulah, jadi ketemu itu hari Selasa atau hari Rabu. Dari jam 2 sampai jam 4, kadang sampai jam 6. Sampai pulang di rumah pun masih telepon. Sampai 4 jam. Saya bilang kayaknya serius banget deh. Tapi waktu kami komunikasi, cerita. Waktu cerita komunikasi, dia menyampaikan masalahnya. Saya lihat gini, kayaknya ibu ini kenal Tuhan deh. Karena selalu dia katakan, saya percaya. Saya tahu Tuhan itu baik. Saya bilang katakan amin, saya bilang. Ini orang yang lagi punya masalah. Tapi waktu kita tanya bagaimana mood ibu tentang masalah ibu. Dia cuma mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Bagi saya katakan kalau begitu nggak usah ketemu saya bilang. Ibu sudah punya pemahaman yang benar tentang Tuhan kan. Benar ya? Kalau dia berdoa. Waktu dia berdoa itu saya sampai buka mata. Luar biasa. Ini ibu-ibu ini luar biasa. Ras terkuat di dunia ini. Ibu-ibu ini adalah orang yang paling benar sesudah Tuhan Allah. Jadi kalau mereka berdoa itu semangat sekali. Saya sampai berdoa. Saya sampai buka mata, saya bilang.
Lama-lama ini kalau saya lama di sini, iman saya ini bisa ikut sama ibu itu. Pertanyaannya, yang perlu konseling siapa? Ibu itu atau saya bilang. Doanya kencang. Tiba akhirnya saya bilang, Bu, terima kasih. Kita sudah selesai. Pertemuan selanjutnya dia telepon, Pak bisa ketemu lagi. Saya bilang, jangan Bu, gak apa-apa Bu. Ibu terlalu jauh, gak usah kesini, by phone aja. Datang mereka kesini. Saya yang sungkan, tapi gak apa-apa, serius kan. Strategi saya, biasanya saya bawa Alkitab, saya bawa catatan. Pertemuan selanjutnya, saya nggak bawa catatan, saya nggak bawa Alkitab. Yang saya bawa apa? Gitar. Saya bawa ke situ. Ibu itu tanya, kenapa Pak? Ada persekutuan? Enggak, saya bilang. Bu, sesi hari ini kita cuma worship kan. Worship ya, kita worship ya. Jadi worship pada waktu itu. Nyanyi yang saya ingat waktu itu adalah nggak apa-apa kita banyak nyanyi hari ini ya, karena worship ya. Ya kan. Ku yakin kau di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Sambil saya nyanyi terus. Kau nyata di sini, kelepasan, kesembuhan, pemulihan terjadi di sini. Saya nyanyi terus. Sambil saya nyanyi terus tiba-tiba itu ibu tuh teriak. Waktu dia teriak, nangis lama juga, hampir 20 sampai 25 menit. Dia nangis. Saya bilang, kenapa Bu? Saya bilang Tuhan berbicara kepada saya. Waktu dia bilang Tuhan berbicara kepada saya langsung mikir, Bu, sudah hampir 3 kali saya bertemu dengan ibu tidak merasakan sesuatu. Tapi satu hal yang saya tahu, terkadang dalam penyembahan itu Tuhan pakai sebagai satu sarana untuk Tuhan mau berbicara bagi dia. Waktu kita lihat orang yang menyembah Tuhan, jangan meremehkan. Kenapa? Karena penyembahan itu adalah di satu sisi Tuhan mau berbicara bagi kita. Jadi waktu saat kita menyembah Tuhan, jangan terburu-buru. Terus punya iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menjawab apa yang saya perlukan. Dan saya tahu ketika Tuhan menjawab itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Penyembahan itu harus menyentuh aspek apa? Kita menerima suara Tuhan. Satu saat, saya ingat waktu itu saya masih sekolah. Biasanya pulang malam. Subuh bahkan. Kadang saya pulang jam 12, jam 1 subuh, jam 2 subuh. Jadi waktu saya pulang di rumah, saya udah siapin ini. Pasti mama saya ini tanya, kenapa kamu pulang terlalu larut malam, bukan malam, sudah subuh. Jadi sebelum saya ketemu mama saya sudah punya argumentasi. Kalau mama saya tanya ini, saya akan jawab ini. Ya setiap pulang malam subuh, saya punya cara untuk argumentasi. Tapi pada satu saat waktu saya pulang, saya kaget, gak bisa argumentasi. Kenapa gak bisa argumentasi? Karena mama saya waktu itu lagi menyembah Tuhan. Waktu dia menyembah Tuhan pada waktu itu, dia sebut nama saya. Kami memuji kebesaran-Mu. Disebut nama saya. Tuhan tolong supaya Kristen bisa mengenal Tuhan. Ajaib Tuhan. Supaya dia bisa menyembah Tuhan. Saudara tahu, waktu saya lihat itu saya diam. Saya bilang, bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Pulang aja subuh saya bilang. Dia terus nyanyi. Kami memuji kebesaran. Jamah hatinya Tuhan. Ubah hidupnya Tuhan. Supaya dia bisa menjadi hamba Tuhan. Dia nyanyi terus. Waktu dia nyanyi terus, saya yang jadi diam, saya bilang. Waktu dilihat saya bilang, saya diam. Biasanya argumentasi, saya enggak argumentasi. Kenapa? Dia menyebut saya dalam penyembahan. Dan saya tahu hari ini, saya teringat waktu penyembahan mama saya, salat subuh, dia nyebut nama saya. Saya tahu kalau saya ada hari ini, dipakai oleh Tuhan. Bahkan boleh menjadi pendidik. Bukan karena 7 langkah untuk menjadi sukses. Buku-buku motivasi. Saya teringat waktu mama saya menyebut nama saya dalam penyembahan. Terkadang untuk merubah hidup seseorang, suami kita, istri kita, anak, atau orang tua. Terkadang kita harus cuma duduk dan kita menghadap Tuhan. Karena mengenal dan Tuhan biar berbicara. Tuhan berbicara kepada kita atau Tuhan berbicara kepada orang yang sedang kita doakan. Amin. Itu cara Tuhan. Makanya kalau hari ini
Mama saya melihat saya ada di sini, saya mau katakan terima kasih. Karena penyembahan orang tua saya pada waktu itu menjadikan saya ada di tempat ini. Amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang meriah. That's the worship. Penyembahan Tuhan berbicara kepada kita. Maka saya katakan penyembahan seperti ini harus terjadi di gereja kita. Poin yang terakhir, true worship berbicara tentang penyembahan karena kebenaran. Ayat 23 sampai dengan ayat 24 tertulis. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di tengah-tengah percakapan itu, di tengah-tengah konsep penyembahan seorang perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus sedang mengarahkan tentang penyembahan. Bukan dari leluhur, tapi penyembahan redemptive, community, redeem. Penyembahan karena penebusan. Kamu bukan lagi menyembah di sana, bukan leluhur di gunung ini atau di gunung itu, tapi kamu menyembah, satu saat kamu akan menyembah dalam kebenaran, karena ada penebusan di dalam hidupmu. Penyembahan yang benar, karena penyembahan kita ditebus oleh Tuhan. Bukan karena kebenaran kita. Kalau hari ini kita ada, kalau kita mengingat kesalahan kita, dan hari ini kita pede mengangkat tangan Tuhan, terima kasih, angkat tangan tinggi-tinggi. Satu hal yang membenarkan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Amin. Inilah penyembahan. Kita beribadah ini bukan karena in Adam, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita beribadah, kita menyembah Tuhan karena in Christ. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita dan kita layak menyembah Tuhan. Makanya true worship, penyembahan yang benar adalah penyembahan kebenaran. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah budak dosa, dibenarkan oleh Tuhan. Diangkat menjadi anak, maka harus ada satu kebanggaan di dalam diri kita. Jadi kalau orang bertanya hari-hari ini, penyembahan yang benar itu seperti apa di gereja? Apakah elemen terpenting adalah teman-teman pelayanan altar, WL, singers, dan terkadang kita mengangkat, enggak. Untuk yang mengangkat penyembahan itu bukan tugas kita, tapi tugas pelayan altar. Saudara keliru. Kalau kita mengerti penyembahan karena kebenaran, elemen penyembahan yang sesungguhnya bukan hanya ada orang-orang teman-teman kita seperti ini, tapi semua jemaat pun merupakan elemen yang terbesar untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Amin. Kalau orang mengatakan penyembahan kita nggak ngangkat, Pak, Bu, kalau mengangkat itu bukan di gereja, tapi di gym. Di sini elemen terpenting adalah sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi penyanyi yang terbaik, tapi kita dipanggil untuk apa? Menjadi penyembah yang terbaik. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Satu quote yang terakhir dari E.W. Tozer, dia mengatakan begini, sekali kita baca sama-sama, we must never rest until everything inside us worship God. Kita tidak boleh beristirahat sampai segala sesuatu di dalam diri kita menyembah Tuhan. Dalam penyembahan itu, terkadang ada orang bilang, saya menyembah di dalam hati saya. Gak bisa seperti itu. Semua dalam elemen dalam diri kita harus menyembah Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, dua tangan. Katakan yang terbaik, itu penyembahan kepada Tuhan. Kenapa penyembahan yang terbaik? Karena kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Penyembahan yang benar, kita sadar karena kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita sudah belajar tentang the true worship. Penyembahan yang benar itu bukan karena tuntutan zaman. Tapi penyembahan yang benar, penyembahan karena ketaatan. Penyembahan yang benar karena pengenalan. Penyembahan yang benar, penyembahan karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sama-sama kita angkat tangan.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sekali lagi, yang merasakan hadirat Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ingin mengenalmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, pemulihan terjadi. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penyembahan kami membawa kami kepada ketaatan. Penyembahan kami membawa kepada pengenalan akan Tuhan. Penyembahan kami membawa kepada kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.